Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada hari ini, dalam doa kami kita semua dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami, biar firman-Mu itu menguatkan, meneguhkan iman kami, sehingga hidup kami menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang yang benar, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami melalui media ini. Media ini diberkati Tuhan, media ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Ayat yang sederhana, ayat yang sudah kita sering baca. Matius pasal 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita sebagai orang yang beriman di dalam Kristus, seringkali kehidupan keagamaan kita, kehidupan ritual keagamaan kita yang kita lakukan dari hari ke hari, minggu tiap minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun tiap tahun, kita tidak pernah lupa memperingatinya, atau kita tidak pernah mungkin meninggalkan ritual agama kita, atau kita juga tidak pernah lupa akan jam-jam atau jadwal-jadwal kegiatan agamawi kita. Yang kita harapkan adalah untuk membangun iman kita, membangun relasi dengan sesama orang-orang yang kita kasihi, saudara seiman. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah di mana orang yang sering ke gereja tidak menjadi pengikut Yesus. Nah, hal ini menjadi satu perenungan bagi saudara dan saya. Ketika kita setia, ketika kita sering atau kita tanpa pernah tidak hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, walaupun Alkitab menyatakan bahwa pertemuan-pertemuan ibadah itu baik adanya untuk membangun iman kita, untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Tetapi hakikatnya saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam pengajaran Yesus, setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, setiap orang yang menyatakan dirinya Kristen, mari kita sama-sama harusnya menjadi pengikut Yesus, harus menjadi murid Yesus, harus meneladani dan mencontohkan hidup seperti Kristus. Dan hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan, karena kita memang meneladani Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar. Nah, ada banyak perumpamaan dibilang gini, bahwa orang yang sering ke gereja, ekstrimnya gini, orang yang sering ke gereja belum tentu menjadi pengikut Yesus. Agamanya Kristen, KTP-nya mungkin juga punya agama Kristen, tetapi justru kehidupannya tidak mencerminkan siapa kekristenan dalam kehidupannya. Apa yang menjadi esensi dalam mengikut Yesus. Nah, saudara-saudaraku, dalam ayat Matius pasal 16 ayat 24 tadi, di sana dikatakan, barang siapa mau mengikut aku, maka yang pertama saudaraku dikasih dalam Tuhan, agar saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, agar saudara dan saya menjadi murid Kristus yang sejati, Alkitab mencatat yang pertama tadi adalah menyangkal diri. Nah, hal ini tidak gampang dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Makna menyangkal diri bukan berarti kita menangkal semua hal-hal, contoh bicara tentang makan dan minum, walaupun itu juga harus kita perhatikan. Bukan berarti kita nggak boleh pakai baju merah, atau kita nggak boleh pakai baju biru setiap hari apa, bukan itu yang dimaksud. Tetapi saya mencatat begini, bahwa menyangkal diri itu tidak melakukan perbuatan yang dahulu sebelum kita mengenal Kristus kita nggak bisa menolak. Seharusnya kita dahulu, contoh begini,
Dulu waktu saya belum kenal Kristus, waktu saya belum hidup dalam Kristus, saya nggak bisa menolak dengan yang namanya mabuk-mabukan. Saya nggak bisa nolak dengan yang namanya perjudian. Saya nggak bisa menolak dengan yang namanya perzinahan. Atau saya nggak bisa nolak kalau orang nyakitin saya punya sifat dendam, saya harus balas dia 2 kali lebih hebat dari apa yang saya alami. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi pengikut Yesus, hal ini tidak lagi kita lakukan. Ketika saudara dan saya menyangkal diri, bukan berarti menyiksa diri, saudara. Tetapi menyangkal diri tidak melakukan apa yang dahulu kita lakukan lagi, yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dosa. Bapak, Ibu, saudara dan saya yang mengerti dosa apa yang kita sering lakukan, sehingga kita nggak bisa tolak. Kalau dulu kita suka mabuk-mabukan, kalau kita suka menjudi, kalau kita suka berdusta, kalau dulu kita suka mencuri, suka berbohong, suka menfitnah, dahulu ketika kita belum mengenal Kristus, itu menjadi kebiasaan yang gak bisa kita tolak. Secara otomatis mungkin tubuh ini melakukan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita menyangkal diri, tidak lagi melakukan hal-hal demikian. Mungkin saja ketika kita bertobat, kita dibaptis, percaya Yesus, ada banyak hal yang mencoba membuat kita kembali ke jalan yang dulu yang kita kerjakan. Mungkin ketika kita ikut Yesus, kok rasanya gitu ya, katanya ikut Yesus diberkati Tuhan, tapi kok rasanya sekarang ikut Yesus nggak diberkati Tuhan ya secara finansial. Lalu ada hal-hal yang mencoba datang untuk bagaimana kita bisa mencuri lagi, bisa menipu lagi. Nah, kita harus menyangkal diri dari itu. Sehingga kehidupan kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa yang kita lakukan menjadi apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan apa maunya daging kita, bukan apa maunya dosa yang berkuasa atas hidup kita. Tetapi ketika kita menyangkal diri di dalam Kristus, Alkitab menyatakan bahwa baiklah kita meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka kita harus menyangkal diri. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus memang tidak enak. Memang agak sulit secara daging. Bagaimana orang bisa menipu lalu dia dapat banyak uang. Bagaimana orang bisa curang baru bisa dapat uang. Atau orang bisa korupsi. Sementara kita yang jujur-jujur aja kok dapatnya segini ya, makan aja susah. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, kehidupannya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Kehidupan orang benar, hidup yang berlaku jujur, hidup yang berlaku baik, Tuhan akan bertanggung jawab penuh. Tuhan akan memberkati kita, tidak kekurangan. Kita akan diberi dengan segala kecukupan demi kecukupan. Nah, yang pertama tadi menyangkal diri, yang kedua saudaraku dikasih dalam Tuhan, Alkitab menyatakan kita tadi adalah memikul salib, menyangkal diri, pikul salib. Nah, pikul salib di sini bukan berarti saudara seperti zaman dahulu, ketika zaman Yesus atau zaman bangsa Romawi, salib itu dipakai sebuah alat eksekusi, di mana ketika ada penjahat besar, ada terdakwa gitu ya, yang harus dihukum mati, maka hukumannya dengan salib, di mana mereka harus memikul bentangan yang mendatar seperti garis datar itu, kayu yang besar, dan dia harus memikul salib menuju tempat di mana dia harus disalib. Dan salib itu adalah hukuman yang digunakan oleh bangsa Romawi untuk hukuman eksekusi mati. Nah, tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, berbeda dengan zaman yang sekarang yang kita ikuti. Kita melihat sekarang salib seringkali dipakai jadi aksesoris, ya kan? Ada yang pakai di kalung, ada yang pakai di telinga. Bahkan saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada yang sedikit ekstrim, ada juga mungkin orang yang menggunakan salib dengan hal-hal yang mistis gitu ya. Sementara salib tidak mengandung hal mistis di dalamnya, ya kan? Tetapi kita percaya di dalam salib ada kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Di dalam salib ada peringatan. Ketika kita memandang salib, maka kita akan teringat kepada karya Allah. Ketika kita memandang salib, kita akan teringat dengan korban Yesus di kayu salib. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan tidak sedikit juga orang sekarang pakai salib itu jadi tato di tubuh, ya kan? Mencerminkan dia Kristen.
atau mungkin biar lebih rohani, dan kita tidak membahas hal itu. Mereka punya kepentingan masing-masing ya dengan aksesoris mereka. Tetapi yang saya mau katakan begini, memikul salib yang dimaksud adalah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, agar kita lebih jelas, mari kita sama-sama baca Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maka salib yang dimaksud, saudaraku dikasih dalam Tuhan, adalah mematikan segala keinginan daging. Alkitab katakan Galatia pasal 4 tadi ayat yang ke-20, Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus. Saudara, kita percaya bahwa ketika kita bertobat, kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi milik Kristus. Di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Maka kehidupan saudara dan saya tidak lagi menuruti keinginan daging. Karena apa? Kita sudah menyalibkannya. Bukan berarti menyalibkan secara harafiah yang kita paku di sebuah kayu gitu, bukan itu maksudnya, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi yang saya catat bahwa saudara dan saya sudah menanggalkan apa yang menjadi hak-hak daging. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita tidak lagi menuruti apa yang menjadi keinginan daging kita. Ya, sehingga saudara dan saya ikut dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Maka salib yang dimaksud adalah bersama-sama menderita bersama dengan Kristus. Bahwa penderitaan di dalam Kristus adalah mendatangkan kemuliaan, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Apakah hidup orang Kristen harus menderita? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kehidupan kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, menderita secara daging itu biasa, karena Kristus pun menderita untuk mempertahankan nilai kebenaran. Yang saya mau katakan begini, ketika kita hidup dalam Kristus, mungkin kita mengalami ejekan, mungkin kita mengalami aniaya, mungkin juga kita mengalami pelecehan gitu ya. Aduh, orang Kristen gitu ya, mengalami hal-hal yang mungkin direndahkan. Nah, hal-hal yang demikian menjadi penderitaan dalam kehidupan orang Kristen di akhir zaman. Penderitaan kita bukan seperti para rasul. Penderitaan kita bukan lagi seperti Yesus yang harus disalib dan dicambuk. Tetapi bagaimana kehidupan anak Tuhan di akhir zaman ini, ketika kita memikul salib, menderita bersama-sama dengan Allah, berarti kita mempertahankan nilai integritas kebenaran firman Allah. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Maka tidak sedikit saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika kita hidup sebagai orang Kristen, untuk menduduki sebuah jabatan yang tinggi, untuk dapat dalam sebuah posisi yang strategis. Dan tidak sedikit saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen menjual imannya. Dan ini yang Yesus mau katakan, mari kita sama-sama pikul salib itu. Gak apa-apa gak dapat jabatan, tetapi hidup saya di dalam Kristus. Gak apa-apa gak dapat kedudukan yang tinggi, tetapi baiklah hidup saya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik kita tetap bertahan di dalam Kristus, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Karena salib adalah lambang dari penderitaan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Sama-sama coba. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 16. 1 Petrus pasal 4 ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sekali lagi, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau kita karena jadi orang Kristen lalu kita nggak dapat pangkat, kalau karena kita orang Kristen kita nggak dapat kedudukan, karena kita Kristen kita nggak bisa menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik, nggak apa-apa, nggak usah malu. Tapi baiklah kita tetap memuliakan Kristus. Hidup kita mencerminkan karakter Kristus.
Gak apa-apa gak dapat harta di dunia ini, tetapi kita percaya penderitaan kita di dunia ini akan menuju kepada sebuah kemuliaan, yaitu sorga yang mulia bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita berharga di hadapan Tuhan, kehidupan kita berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, Lukas pasal 14 ayat 27, sekali lagi kita baca Alkitab. Lukas pasal 14 ayat 27 di sana mencatat demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka kehidupan kita untuk menjadi pengikut Yesus, kehidupan saudara dan saya untuk menjadi murid Yesus adalah memikul salib, menanggung penderitaan, menderita bersama-sama dengan Kristus untuk mempertahankan kebenaran, untuk mempertahankan Injil Kristus yang pada hakikatnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat yang pertama tadi adalah menyangkal diri, yang kedua mengikuti memikul salib, yang ketiga untuk menjadi murid Kristus maka saudara dan saya harus mengikut Yesus. Filipi pasal yang ke-3, Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 8 demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam perjalanan pelayanannya ke jemaat yang ada di Filipi, dia menyatakan bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih penting dari segala-galanya. Bahkan segala hal yang sudah Paulus terima, mungkin dia menerima semua fasilitas pelayanan, mungkin dia menerima harta yang banyak, mungkin dia adalah salah satu orang yang cukup diberkati Tuhan dengan secara finansial, secara ekonomi dia diberkati Tuhan. Tetapi semuanya dianggap rugi, semuanya dianggap sampah oleh Paulus, karena yang terpenting adalah mengenal Kristus. Maka yang ketiga dalam kita menjadi murid Yesus adalah menjadi pengikut Yesus. Hendaklah kita, saudara dan saya, meneladani siapa Kristus. Hidup ketika kita percaya, mari kita meneladani bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana karakter Kristus, bagaimana cara Yesus hidup untuk menggenapi seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dan saya, dalam setiap ritual agamawi kita, baik itu dalam ibadah-ibadah kita, baiklah kita bukan menjadi sekedar anggota gereja atau terdaftar dalam sebuah gereja dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, tetapi pastikan hidup saudara dan saya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadikan Yesus adalah batu penjuru dalam kehidupan kita. Nah, tertarik saudaraku dikasih dalam Tuhan? Mari kita sama-sama Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 12. Di sana katakan demikian, Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, ayat 12 ini penting. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebagai pengikut Yesus, ketika saudara dan saya menyatakan diri sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus untuk pertama kalinya, kita melihat Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-muridnya itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, orang yang mengikut Yesuslah, orang yang menjadi murid Yesuslah yang disebut Kristen. Maka hendaklah setiap kehidupan saudara dan saya yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, mari pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus, jadi murid yang sejati,
taat dan setia kepada Kristus, taat dan setia kepada kebenaran firman Allah, sehingga hidup saudara diberkati Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan. Jaminan kita bersama-sama dengan Kristus adalah sorga yang kekal, karena Yesus berasal dari sorga dan kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga yang kekal. Ketika kita hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan, percaya penuh, tidak goyang kepada Injil kebenaran firman Allah, percaya penuh di dalam Kristus. Tidak ada lagi dosa di dalam Kristus, tidak ada lagi hal yang buruk yang kita lakukan. Mari kita tetap terus berjuang di dalam iman, karena di luar Kristus tidak ada keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kiranya memberkati setiap aktivitas kita dimanapun kita berada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang takut Tuhan pelihara, mereka yang sedang mengalami kekhawatiran Tuhan jawab segala kekhawatiran mereka. Mereka yang dalam pergumulan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lebih besar memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memeteraikan bagi setiap kami yang mendengarkan media ini. Pakai dan urapi terus setiap kami Bapa dalam sorga, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Hidup kami menjadi berkat, hidup kami mencerminkan Kristus, dan ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami menjadi murid-murid yang setia dan yang taat untuk ada dalam setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Shalom.